Pernah nggak sih lo udah ngerasa kerja keras bagai kuda tapi saldo ATM tetap aja kritis? Kayak lo udah hustle kultur banget, jualan ini itu, tapi kok uang malah kayak hantu. Datang bentar terus hilang tanpa jejak. Seriously guys, it's not just about luck. Di buku Becoming a Money Magnet, Adi Wigunawan bakal ngebongkar kenapa lo selama ini kejar-kejaran sama duit tapi nggak pernah dapet. Ternyata masalahnya bukan di kerja keras lo, tapi di vibe dan program yang ada di otak lo. Siap buat dapat financial freedom tanpa harus kena mental breakdown? Yuk kita deep dive. Buku ini dibuka dengan penjelasan soal vibrasi pikiran. Bayangin otak lo itu kayak pemancar radio. Kalau lo mau dapat siaran yang jernih, lo harus punya daya pancar yang gede dan teknologi yang oke. Nah, dalam hidup, daya pancar ini adalah kualitas energi psikis lo. Semakin murni energi lo, semakin cepat lo sukses. Masalahnya, banyak dari kita yang sinyalnya keganggu sama pikiran negatif. Penulis bilang, vibrasi pikiran yang tinggi itu ngebantu banget buat nyampein tujuan kita. Intinya, kalau vibrasi lo oke, sukses itu jadi lebih gampang dicapai. Pernah dengar istilah you will see it when you will live it? Penulis nekenin banget soal belief system atau sistem kepercayaan. Ini tuh kayak program inti yang tersimpan di pikiran bawah sadar lo yang nentuin cara lo mikir dan bereaksi. Kalau dari kecil lo diajarin kalau nyari duit itu susah atau orang kaya itu sombong, ya itulah yang bakal jadi realitas lo sekarang. Program ini yang bikin lo jauh dari uang. Begitu bagusnya, lo bisa menonaktifkan program negatif ini. Ingat, memori nggak bisa dihapus atau di-uninstall, tapi bisa dikarantina supaya nggak ganggu hidup lo. Lo tahu nggak kenapa doa atau meditasi itu kerasa lebih nendang? Karena saat itu gelombang otak lo lagi turun dari beta dengan kondisi sadar atau sibuk ke alfa dengan gelombang 8-12 Hz atau theta dengan gelombang 4-8 Hz. Di gelombang inilah energi lo paling kuat. Penulis ngejelasin kalau kondisi alpha theta ini adalah gerbang kepikiran bawah sadar, makanya kalau mau program otak buat jadi magnet uang, lakuin pas lagi ngantuk-ngantuknya atau baru bangun tidur. Pas kondisi ini, informasi langsung masuk tanpa kena filter kritis dari pikiran sadar lo. Sering nggak lo ngejar sesuatu mati-matian tapi malah gagal? Pas lo pasrah malah dapet. Ini bukan kebetulan guys. Penulis pakai analogi tukang roti. Tukang roti yang teriak keliling cuma dengeran radius 20 meter, tapi kalau dia punya suara yang bisa kedengeran sekota, dia tinggal duduk manis dan pembeli bakal datang sendiri. Itulah fungsi emosi positif. Menurut Map of Consciousness, peta kesadaran dari Dr. David Hawkins, emosi kayak syukur dan pasrah itu punya level energi yang tinggi banget. Skalanya 500-600. Sebaliknya, keinginan membara atau burning desire yang berlebihan malah bikin energi lo rendah karena lo ngerasa butuh banget atau perbudakan atau enslavement. Jadi kuncinya adalah niatin terus pasrahin. Nah ini nih yang sering salah kaprah. Penulis bilang berpikir positif itu bisa bahaya kalau nggak tulus dan holistik. Contohnya, lo maksa diri bilang gue kaya, padahal dompet lo kosong. Pikiran sadar lo mungkin percaya, tapi pikiran bawah sadar lo bakal nolak karena ngerasa lo bohong. Hasilnya, lo malah makin stres karena terjadi konflik di dalam diri. Perbandingannya 1 sadar lawan 9 bawah sadar. Jelas yang menang yang 9 kan? Jadi jangan cuma positif di bibir, tapi harus selaras sampai ke perasaan paling dalam. Banyak orang gagal pas melakukan afirmasi. Penulis sendiri pernah gagal selama 7 tahun, padahal udah nempel tulisan di mana-mana. Ternyata ada triknya. Yang pertama, gak boleh maksa. Pakai kalimat kayak, saya dalam proses, atau kondisi ideal saya adalah... Ini biar pikiran sadar lo nggak protes. Yang kedua, timing itu segalanya. Lakuin pas mau tidur atau kondisi alpha theta. Yang ketiga, jangan kebanyakan. Maksimal 3 aspek hidup aja biar otak nggak bingung. Yang keempat, tulis tangan. Tulis seminggu sekali, jangan cuma diketik. Hidup tanpa rencana itu kayak manjat tangga, tapi ternyata tangganya nyender di tembok yang salah.
Penulis nyaranin buat bikin outcome statement yang jelas. Fokus ke 8 aspek, spiritual, finansial, karir, keluarga, pengembangan diri, wisata, sosial, dan materi. Jangan cuma pengen uang banyak, tapi tentuin nominal pastinya, kapan dapatnya, dan buat apa uang itu. Dengan begitu, otak lo bakal stay tune di frekuensi yang bener buat narik hal-hal itu masuk ke hidup lo. Intinya, jadi magnet uang itu bukan soal kerja lebih keras lagi, tapi soal pembersihan diri atau buang mental block dan peningkatan vibrasi atau syukur dan pasrah. Kalau lo bisa nyelarasin pikiran sadar dan bawah sadar lo, keajaiban atau kebetulan-kebetulan bakal sering banget mampir di hidup lo. Jadi, buat lo para Gen Z yang pengen upgrade hidup, mulai deh perhatiin dialog di dalam kepala lo. Are you attracting money or are you passing it away?